Sebelumnya di Koroshi Ai episode 2, Song membunuh klien yang meminta Chatou dan Euripides untuk membunuhnya. Sementara itu, Chatou yang hendak kembali ke kantornya, di perjalanan diserang oleh orang misterius yang membuat mobilnya jatuh ke jurang. Beruntung Chatou tidak dibunuh oleh pria ini. Di penginapan, Chatou memberitahu ciri orang yang menyerangnya pada Song. Hingga akhirnya Song curiga pada satu orang. Lanjut ke episode berikutnya, di mana episode kali ini berjudul Kamar. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Pagi harinya, Song membangunkan Chatou yang masih tertidur. Selamat pagi, ucapnya. Melihat Chatou yang masih mengantuk, dia sempat berpikir kalau Chatou adalah orang yang malas bangun pagi. Karena Chatou sudah beberapa hari belum mandi, dan bajunya pun belum diganti, Song pun menyuruhnya untuk mandi. Saat mandi, Chatou teringat kembali apa yang telah dialaminya. Bagaimana mobilnya diserang dan akhirnya masuk ke jurang. Setelah selesai, Chatou hendak mengambil bajunya kembali. Namun yang ada hanya handuk, sementara bajunya menghilang. Tentu saja yang mengambil bajunya adalah Song, dan membawanya ke laundry. Saat ia kembali, terlihat Chatou membungkus badannya dengan selimut. Dengan polosnya dia berkata kalau semua pakaian termasuk jaket dan dalemannya dicuci. Baru saja mulai sadar kalau tidak ada yang bisa dipakai Chatou, bantal melayang ke mukanya. Kok bisa ya ada cowok sepolos ini? Selang berapa saat, Song kembali membawakan bajunya yang sudah kering. Tapi Chatou masih saja kesal karena ulahnya. Di perjalanan pulang, mereka mampir di sebuah telepon umum. "Apa kau kena marah?" tanya Song. Chatou tidak menjawabnya dan berjalan pergi. Song pun mengikutinya. "Orang-orang kantorku akan menjemputku," ucap Chatou. "Apa kau melupakan ini?" tanya Song lagi. "Pantas saja aku tak menemukannya," ucap Chatou. Sebelum pergi, Chatou menyampaikan pesan dari pria yang telah menyerangnya. "Sudah saatnya kau menghadapi konsekuensinya, pengkhianat." Mendengar itu wajah Song langsung berubah. "Harusnya kau mengatakannya dari tadi," ucapnya dalam hati. Seketika kita diajak bertamasya ke masa lalu. Di dalam sebuah toilet, Song mendengarkan ocehan seseorang yang tidak terima ia akan dipromosikan menjadi pemimpin. Belum diketahui pemimpin organisasi apa yang dimaksud. Pria itu bernama Hou dan temannya Sungwoo. Hou tidak terima, Riang Ha yang baru bergabung 3 tahun akan ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Yang mana Riang Ha ini adalah nama Song Riang Ha. Tidak lama kemudian Song pun keluar dari toilet. Sontak saja mereka berdua kaget. Ia meminta Sungwoo untuk segera ke pertemuan, karena sudah banyak orang yang datang. Sungwoo meminta Song untuk tidak memikirkan perkataan Hou barusan. Tapi Song berkata dia memang benar, "Aku juga merasa tidak cocok untuk ini," ucapnya. Dia sangat kesal karena juniornya dipromosikan lebih dulu, ucap Sungwoo. Di luar gedung, terlihat seseorang datang dengan kawalan ketat, sepertinya ini adalah pemimpin organisasi tersebut. Sementara itu bersama rekan-rekannya, Hou semakin kesal karena Sungwoo malah mendekat kepada Song. Ditambah lagi Hou merasa kalau Song ini sangat aneh. Di tempat berbeda, Song menemui Sungwoo di kamarnya. "Apa kau sudah selesai berkeliling?" tanya Sungwoo. "Mulai sekarang kau harus memaksakan dirimu untuk berbaur. Kau bisa saja menjadi incaran gara-gara masalah sepele. Banyak orang yang kesal padamu," ucap Sungwoo. Song mendengarkan semua pesan Sungwoo sambil menutup jendela dan gorden kamar. Setelah itu, entah apa yang difikirkannya. Ia pun menembak Sungwoo. Emang benar kata Hou, Song ini sangat aneh. Kembali ke masa sekarang, Euripides meminta penjelasan kepada Chatou tentang apa yang telah terjadi. Tapi alih-alih menjawabnya, Chatou malah diam dan memilih tidur. Di kantor, ia selalu menundukkan kepalanya untuk minta maaf, tapi tetap tidak mau menjelaskan apa yang terjadi. "Aku akan ganti mobilnya," ucap Chatou. Lantas Euripides bertanya, "Apa kau sudah berhubungan dengan Song Riang Ha?" Lagi-lagi Chatou tidak menjawabnya kecuali kata maaf. Sore harinya, Chatou berjalan pulang ke apartemennya.
Namun siapa sangka, Song sudah menunggunya di sana. "Kenapa kamu di sini?" tanya Chatou. "Aku hanya ingin menjengukmu karena aku cemas," jawab Song. "Aku sudah membawakan oleh-oleh. Aku beli ini dari toko yang sangat populer. Aku mengantri setengah jam loh," ucap Song. Aduh, rayuan zaman old kali ini. Tak bisa berkata apa-apa, akhirnya Chatou mengizinkannya untuk masuk. Di dalam kamar, Song melihat foto keluarga milik Chatou. "Apakah yang bersamamu ini adalah orang tuamu?" tanya Song. Namun Chatou menjawab kalau itu bukan urusan Song. "Memang, tapi aku tertarik." "Apalagi tentang dirimu," ucap Song. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang sambil makan. "Kantorku tahu kalau aku telah berhubungan denganmu," ucap Chatou. "Lalu? Justru bosmu tidak bisa menyalahkan hubungan kita berdua. Karena aku juga berjasa bagi mereka," ucap Song. "Seharusnya kamu tahu, betapa terancamnya dirimu sekarang. Ditambah tidak ada untungnya bagimu untuk tetap berhubungan denganku," ucap Chatou. "Bagaimana denganmu? Kau baru saja mengalami kecelakaan karena aku. Kenapa kau waspada terhadapku, tetapi tidak pernah menentangku? Apa sebenarnya yang kau harapkan dariku?" tanya Song. Sontak suasana menjadi canggung. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Namun Chatou tidak mengangkatnya. Lantas ada pesan suara dari ibunya yang mengatakan sebentar lagi adalah hari peringatan kematian ayahmu. "Apa kamu bisa pulang?" tanya ibunya. Melihat situasi yang tidak tepat, akhirnya Song memilih untuk pulang. Sebelum itu dia berpesan, "Jangan sembarangan mengizinkan orang asing masuk rumahmu. Karena ada juga yang berniat jahat." Chatou sudah tidak berkata apa-apa lagi. Dan karena Chatou sudah diam, maka episode 3 pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.